Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di acara IT, Informasi Teknologi. Dan untuk Anda yang sedang menyimak saat ini, ada baiknya Anda harus perhatikan dengan seksama, karena materi atau tema yang dibawakan kali ini benar-benar memberikan harapan bagi Anda para petani jagung. Nah, apa yang akan disampaikan dengan narasumber-narasumber kali ini adalah temanya Si Jagur atau gerakan tanam jagung menuju ketahanan pangan. Memang selama ini yang para petani maksudnya ini benar-benar fokusnya ada di beras begitu. Sementara di jagung kurang mendapat minat. Apa sebabnya? Nah, kita akan tanya pada narasumber kita. Yang pertama ada beliau Dr. Budiman Widodo selaku dosen di UNSA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Di samping beliau ada Pak Nur Hamidi atau sering atau akrab dipanggil Pak Mami dari PT Sarotama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya, sehat juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Si Jagur ini kalau orang tahu sejarah, Si Jagur ada nama meriam ya. Tapi ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan senjata meriam. Tapi yang jelas kali ini adalah gerakan tanam jagung menuju ketahanan pangan. Ini bisa dijelaskan secara sekilas apa maksudnya Pak Budiman? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya sapa para pemirsa MTA TV yang kami hormati. Saya datang ini mewakili dari kalangan akademisi dari program studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Surakarta. Terima kasih sekali saya dalam hal ini mewakili UNSA mendapat kesempatan untuk bisa bertemu langsung dalam siaran live ini. Ini juga suatu bukan kebetulan karena dalam kurikulum dari Menristek Dikti itu ada sekarang itu baru digalakkan, digencarkan dengan Merdeka Belajar. Artinya tidak hanya sebatas di kelas di kampus, tetapi harus ada kegiatan di luar dalam rangka menunjang kegiatan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat. Ya. Maka ini adalah satu momen yang sangat kami tunggu-tunggu sebenarnya, dan ini kami mendapat kesempatan. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertatap muka dan melakukan live siaran di MTA TV ini dengan tema yang kami angkat, kami ambil adalah Si Jagur. Ini sebetulnya singkatan dari nanti Pak Mami ini ya, sinergi, sinergi jagung rakyat. Nah, terus kami kaitkan supaya lebih menukik itu dengan gerakan tanam jagung dalam rangka menuju ketahanan pangan. Nah, kenapa tema ini kita angkat? Ya karena satu juga kita tahu bahwa kita sadari bahwa Indonesia itu negara agraris, pertanian yang didukung oleh faktor-faktor, unsur-unsur yang sangat mendukung sekali. Bahkan ada yang mengatakan negara kita itu loh jinawe. Tapi ada yang mengkritisi jangan itu nanti tidak kita ternina bubukkan. Tapi kalau bagi saya tetap itu fakta, realita bahwa kita itu loh jinawe. Apapun kita buang, kita sebar aja bisa tumbuh. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, nah persoalannya kenapa ini pertanian ini tidak dalam tanda petik, dalam tanda kutip kalah
maju dibanding negara-negara tetangga, katakanlah jangan-jangan nanti dengan Kamboja kita kalah ya, padahal kita sangat punya faktor pendukung ya, yang berupa lahan yang sangat subur ini, maka kita mengingatkan kembali bahwa pertanian adalah wilayah yang kita tempati dan itu sangat mendukung dalam kehidupan kita, dan kita juga harus ingat bahwa kita makanan pokok itu dari beras utamanya ya, dari hasil pertanian. Nah, selama ini beras dalam arti ketahanan pangan ini selalu menjadi problem ya, masalah yang berulang ya. Nah, kita dengar yaitu ada impor ya, selalu impor dan impor ya. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai negara pertanian belum mampu eksis untuk berswasembada untuk memenuhi kebutuhan pangan. Padahal ancaman terhadap kebutuhan pangan sekarang itu menjadi 3 masalah krusial di dunia, tidak hanya di Indonesia, yaitu di samping energi dan iklim, perubahan iklim. Itu ketahanan pangan menjadi masalah global dunia. Bahkan kalau kita lihat dalam skema perang antara Ukraina dan Rusia ini sangat sekali kelihatan sekali, bahkan pangan itu dijadikan senjata sekarang ini. Jadi yang harus kita antisipasi ya, Indonesia jangan menganggap remeh lah ya untuk pertanian ya. Ini terus terang saja saya itu kenapa pertanian, padahal ilmu saya itu ilmu sosial politik kebijakan publik, tapi karena saya nalurinya pertanian, dilahirkan oleh orang tua sebagai petani, jadi hal-hal yang bersangkut paut dengan petani itu sangat istilahnya sangat menyentuh di naluri saya ya. Nah, maka kenapa ya ketahanan pangan dalam hal ini beras dan lain-lain ya, artinya terutama yang kedua jagung. Jagung kok tidak tadi saya katakan tidak dilirik ya. Jadi oleh pemerintah untuk bisa ditingkatkan produksinya dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan sebagai substitusi atau sebagai bahan pangan yang lain. Seperti sekarang, maaf ya kalau saya generasi 60-an, melihat generasi sekarang itu saya lihat, ini kok pada warung-warung makan yang penuh itu apa? Ya maaf saja, mesti apa? Bahan bakunya gandum ya ini. Jadi mungkin bukan mungkin, jadi gandum sudah menjadi kebutuhan nanti di samping beras. Nah, gandum ini sebetulnya bisa digantikan oleh bahan baku dari jagung ya. Jadi apakah ini ya, kalau saya sebagai akademisi, kecurigaan saya itu dengan analisis ya. Jangan-jangan memang produsen gandum dan pelaku ya di sektor lapangan yang warung-warung makan itu memang membuat jangan sampai dong jagung bisa eksis dan nanti menggantikan gandum, padahal gandum itu pasti ya, Indonesia itu pasti impor. Nah ini, maka kalau dalam konteks masalah ketahanan pangan ini alangkah baiknya kalau jagung juga bisa dikembangkan. Bahkan kalau secara kelembagaan, Bulog itu jangan hanya menangani beras, ya bukan sebenarnya bisa menangani yang lain, tetapi sekarang fokus prioritas pada beras. Tidak ada jeleknya kalau juga ada bulognya jagung lah gitu loh Ji. Ini juga sangat mendukung sekali dalam program ketahanan pangan. Sekali lagi, intinya fokusnya ketahanan pangan jangan main-main lah. Ini saya kira sudah menjadi peringatan dunia saat ini, baik dari sisi kegagalan, dari sisi bencana alam dan lain-lain, itu sudah menunjukkan bahwa kebutuhan bahan pangan itu menjadi sangat krusial dan rawan sekarang. Dan dari sisi kebijakan ini, oke lah jangka pendek impor, tapi apakah impor ini bisa berjalan lama? Kemampuan kita juga dari sisi finansial kita juga harus diperhitungkan, jangan sampai semuanya serba impor. Dan alasan yang paling utama adalah kita tuh bisa mampu untuk memproduk hasil pertanian. Sekali lagi tekanan saya di sini, marilah kita angkat ya
harkat martabat petani dan pertanian Indonesia. Jangan ya oke lah industrialisasi saya setuju saja, tetapi syukur bisa mendukung industri pertanian dan juga istilahnya tidak meninggalkan dunia pertanian. Sementara itu yang terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budiman. Dan memang kita juga tidak bisa menutup keberhasilan di tahun-tahun puluhan tahun yang lalu ya. Dulu ada swasembada pangan, swasembada beras, bahkan kita surplus, bahkan kita bisa ekspor begitu ya. Ini membanggakan, apalagi dulu kalau Indonesia punya delanggu, beras delanggu, ya itu masih ada rojo lele dan sebagainya. Tapi sekarang memang mulai ada lagi rojo lele yang asli, tapi ini pun juga harus memulai dari awal begitu. Nah, kepada Pak Mami atau Pak Nur Hamidi ini mungkin bisa sampaikan juga sebenarnya apakah menjanjikan ini terkait dengan jagung yang dikelola oleh PT Sarotama Mitra Lestari. Silakan Pak Hamidi. Makasih pada kesempatan yang baik ini. Terus terang sebetulnya jagung itu komoditi yang paling bagus. Karena kebutuhan nasional jagung kita itu sebetulnya di angka 30.000 juta ton per tahun. Tapi kita sendiri selama ini cuman berapa ya, sekitar 20.000 juta ton aja kurang. Makanya kenapa tadi sudah dari awal disebutkan Cijagur, kebetulan 3 tahun yang lalu pas hari ini dan 2 hari ulang tahun itu kita meluncurkan program Cijagur. Yang di Cijagur itu sinergi jagung rakyat. Memang kita dengan Kementerian Perekonomian, waktu itu Kemenko Perekonomian itu kita adakan acara di Azimari Resort Hotel. Itu jadi memang kita datang itu semua stakeholder semua ada. Kita undang perbankan semua ada, juga dari pihak asuransi. Memang terus terang kita sebetulnya kalau sudah bicara masalah pertanian, lebih khusus jagung, memang ngeri-ngeri sedap. Barusan kali ini kemarin banyak petani yang menjerit, terutama yang di Solo Raya, dari Klaten, dari Blora, karena memang kita hampir semua, apalagi Solo Raya. Di saat ini panen raya, tapi jagung itu tidak ada yang nyerap. Bener. Jadi ini boleh nanti dilihat di Klaten aja yang dekat. Jagung itu masih di lahan, karena tidak ada yang beli. Fitman pun tidak mau beli. Ya saya juga, kalau dari saya pribadi memang ya ada permainan lah. Pengennya itu jagung mau dimatiin, biar petani tidak nanam jagung, sehingga keran import gandum dibuka lagi. Jadi sebetulnya ini benar-benar kalau masalah jagung sebetulnya benar-benar tadi yang dibahas oleh Pak Budiman juga memang paling krusial, dan ini paling untuk ketahanan pangan. Jadi kenapa 3 tahun yang lalu lewat PT saya, Sarotama Mitra Lestari, memang kita kalau untuk kemitraan kita pakai Sarotama Mitra Lestari, tapi kalau untuk trading dengan Sarotama Danakal Pariksa itu. Dan memang tadi sempat kita bahas juga Pak Budiman, jadi untuk tahun ini Bulog sudah kerjasama dengan kita Pak untuk serapan jagung, dan memang ini sudah berjalan di NTB. Itu memang kita masih persiapan untuk kebutuhan Bulog memang besar juga. Dan kembali lagi Kak, untuk program Cijagur memang terus terang ngeri-ngeri sedap yang pertama itu, karena memang terus terang petani itu ternyata mau nanam pun tidak punya duit. Kita sering dengan Pak Budiman, kita waktu di Boyolali, di Bosporenggo, juga di lahan milik perhutani yang lewat MLDA, kita setiap hari Pak, kita sosialisasi ke petani, kita undang, ayo Pak, karena memang terus terang ada yang lahan memang petani itu kan lahan garapan. Itu memang akhirnya kita diskusi, kita ingin ngajak petani untuk itu bergerak mau nanam jagung lagi. Karena memang sering gagal panen, itu yang pertama yang menjadi pemikiran kita bersama. Kemudian saat mau nanam
tidak punya modal. Makanya kenapa kita gandeng dengan Kemenko Perekonomian, juga dari stakeholder semua, dari perbankan, kita mengadakan itu program apa Pak, Si Jagur, kita kooperasi dengan KUR. Tapi sekali lagi begitu kita sudah sosialis ke petani, kemudian kita sudah mulai petani semangat, tapi memang di tengah jalan begitu dari pihak perbankan memang syaratnya begitu banyak Pak. Memang biasanya kita mentahnya di BI checking itu, sehingga mungkin kita bawa ini 100 petani data CBC yang semua sudah komplit kita ajukan ke perbankan, ibarat itu tidak ada 20% Pak yang di ACC. Jadi akhirnya petani menjadi juga. Nah waktu itu memang kita bagaimana supaya yang tidak tercover dengan KUR kita bergandeng lagi. Ayo Pak, tolong ini petani ini udah semangat mau nanam. Akhirnya memang kita ada juga dari perbankan juga, tapi memang ya bunganya agak tinggi. Dan memang kemarin kita juga sempat dengan pihak swasta Pak. Memang kita lebih, kalau dengan pihak swasta itu lebih nyun saya mungkin lebih fleksibel, sehingga umpama ini terus terang kita juga di Sukoharjo beberapa kali kemarin dengan sistem Yarnen, sehingga petani kita kasih pinjaman pupuk dari masa awal tuh sebelum, karena memang gini terus terang saya itu setiap hari walaupun tidak punya lahan tapi setiap hari saya di lahan. Jadi faktor pertama itu memang tanah kita itu ternyata sudah benar-benar sakit. Itu benar-benar sakit karena saya setiap hari di lahan dimanapun, termasuk di Sukoharjo itu. Jadi begitu kita ngecek tanah itu ternyata pH-nya terlalu rendah. Paling di angka 4,5, 5 itu paling bagus. Padahal kan syarat utama supaya jagung itu bisa benar-benar menjanjikan itu pertama memang di tanahnya dulu. Nah memang kebetulan kita juga sudah kerjasama juga dengan perusahaan pupuk juga. Memang kita selain ngasih pinjaman pupuk juga bibit, termasuk itu ada pendampingan. Jadi memang kita pihak swasta kita memang sudah kulonun juga, tapi memang kita pendampingan dari awal. Karena memang selama ini setelah kita di saat di pertengahan pasti ada banyak permasalahan juga Pak. Di jagung banyak sekali, termasuk kemarin itu di saat mau panen diserang tikus. Jadi di situ makanya kita benar-benar pendampingan dari saat awal sampai panen. Karena memang juga kita dapat dapat yang dari pupuk itu kan setelah panen, karena kita sistemnya Yarnen. Maka daripada itu benar yang dikatakan tadi, jagung sangat krusial dan itu bisa menggoyahkan perekonomian. Itu. Baik Pak Mami dan Pak Budiman, ini sungguh-sungguh memprihatinkan ya, kondisinya seperti ibarat buah simalakama ya, mati segan hidup tak mau begitu. Meskipun juga kita tahu di pasaran makanan snack dan sebagainya, jagung itu sering menjadi idola, banyak olahan-olahan yang bisa digunakan dari bahan jagung. Baik pemirsa dimanapun Anda berada pagi hari ini, bagi Anda yang bertanya terkait dengan sinergi jagung rakyat atau Si Jagur, silahkan telepon di 0271 6793000, SMS WA di 08112553000. Selepas pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak IT untuk pagi hari ini bersama saudara kita atau tamu-tamu kita dari UNSA Universitas Surakarta dan juga dari PT Sarotama Mitra Lestari. Ada Bapak Dr. Budiman Widodo dan juga Bapak Nur Hamidi. Dan pagi hari ini saya membuka kesempatan bagi Anda yang bertanya. Telepon silahkan langsung bisa di 0271 6793000. SMS WA di 0811 52, mohon maaf saya ulang, 0811 2553000.
Dan sudah ada pemirsa kita dari jauh nih, dari Kalimantan Barat yang bertanya ya. Mohon info daerah-daerah mana saja potensi jagung, berapa luasan pertanaman jagung di Indonesia dan berapa profitasnya, dan kemudian berapa produksi jagung nasional dan berapa keperluan jagung di Indonesia dihitung dari konsumsi per kapita kali jumlah penduduk. Dari Jianto Suharjo di Kalimantan Barat. Oke, monggo siapa yang mau menyampaikan jawabannya? Saya sebentar. Iya, silakan. Baik. Mas Jianto atau Pak Jianto ini ya? Iya, Pak kenal Jianto. ini saya. Oh, kenal? Oh, ya. Selamat pagi ini ya. Jadi sehat-sehat selalu nih Mas Jianto ya. Jadi kalau saya dari aspek data ya, jadi sebenarnya persoalannya itu adalah kita bicara pada realita bahwa kebutuhan jagung itu masih kurang. Nanti data-datanya nanti dari Pak Mas Mami ya. Jadi masih kurang. Ini sebetulnya kalau tadi dibahas dalam diskusi tadi bahwa jagung itu sebetulnya konsumsi sekarang itu yang primer adalah untuk pakan ternak. Pakan ternak ya. Jadi untuk pakan ternak aja kemampuan ya, daya dukung produksinya masih kurang saat ini. Nah, ini berarti mengindikasikan bahwa masih potensial untuk tanaman jagung bagi petani kita. Dan kalau saya kemarin di lapangan juga melihat ini, kalau bisa jagung itu di lahan kering lah. Jadi jangan sampai meningkatkan produksi jagung tapi menggunakan bahasanya menyerobot lahan basah sawah. Ini sangat kurang bijak. Kenapa? Karena sawah itu juga beras juga menjadi makanan pokok kita, maka kita cari yang lahan kering lah. Tadi Mbak Mami juga nanti akan menyodorkan data-datanya bahwa selama ini banyak lahan kering yang ternyata bisa tumbuh, bisa ditanami tanaman jagung. Jadi intinya kalau saya sebagai dari akademisi fokus ya, kenapa jagung itu tidak kita tingkatkan produksinya, karena kebutuhan real di lapangan juga sangat potensial, dan ini untuk memenuhi kebutuhan pangan saja masih belum mencukupi, maka selalu kita berpikir impor ya. Dan sekali lagi kenapa jagung ini potensi tidak begitu menarik, nah, kendalanya juga cukup banyak. Tapi kalau dari sisi teknis, kita bukan ahli pertanian, jadi dari sisi teknis saya kira jagung itu tidak banyak kendala ya untuk nanam jagung tumbuh dan sebagainya ya. Lebih daya tahannya lebih kuat lah. Cuma persoalannya di lapangan itu harga jagung ini selalu tadi disinggung juga diombang-ambingkan, artinya tidak ada kepastian dan selalu tidak menguntungkan petani jagung. Maka petani tidak banyak menanam jagung. Otomatis ini kalau kita bicara ke volume produk, otomatis tidak akan bisa menuju ke kebutuhan primer saja untuk pakan ternak ya. Apalagi pakan ternak itu yang besar juga untuk pakan ternak ayam ras ya, jadi ayam ras lah. Jadi padahal di peternak lokal sapi itu pun juga butuh jagung. Jadi intinya itu masih kurang dan potensial, dan ini belum lagi kalau kita berpikir ke nilai tambah. Jagung itu juga bisa menjadi bahan pangan yang juga sekarang sudah menjadi tren, sampai di hotel-hotel itu juga berbahan baku jagung. Nah, ini sebelum kita berpikir ke sana, padahal ini sangat tinggi sekali nilai tambahnya. Saya survei di Kabupaten Boyolali yang terkenal dengan oleh-oleh marneng, itu ternyata cari produk marneng itu sekarang udah susah, Pak. Karena marneng itu jenisnya bukan jenis yang kuning, apalagi merah. Jadi yang jenis yang putih, warna putih. Jadi kemarin saya berbicara dengan produsen industri rumah tangga ya di Boyolali, itu marneng itu masih kekurangan bahan baku, dan sekarang sangat kurang karena untuk yang jenis tanaman jenis yang untuk konsumsi produk marneng putih itu sangat
sedikit ya. Jadi saya tidak bicara detail datanya, tetapi ini potensinya dan dari aspek kebijakannya inilah masih ada peluang yang sangat besar. Kenapa kita tidak melirik jagung? Maka saya dalam tema ini menggunakan istilah gerakan. Jadi jangan hanya petani saja yang pontang-panting, ini harus ada dukungan dari swasta dan pemerintah begitu. Ya, terima kasih. Pak. Jadi mungkin perlu kami Pak Munji toh ya tadi. Pak Jianto. Pak Jianto, selamat pagi Pak Jianto. Untuk lahan tadi yang ditanyakan, berapa luasan memang untuk setelah ini memang kita belum berani matur, belum berani bicara di sini karena setelah pandemi memang banyak petani jagung itu yang tidak mau nanam. Seperti kemarin yang memang benar-benar Pak, karena memang 2 kali, 3, bahkan ada petani 3 kali gagal panen. Sehingga untuk luasan lahan sekarang saya belum berani berbicara banyak karena memang kita harus survei lagi ini. Tapi lebih ke terus terang ini, makanya ayo kita bareng-bareng mungkin dengan pemerintah stakeholder yang ada, karena memang potensial banget. Dan sebetulnya untuk wilayah Indonesia itu terus terang di NTB itu paling pemasok jagung terbesar di Indonesia. Kalau yang di Jawa sini kan kita yang paling dekat Grobogan, itu nomor 2, yang kalau Jawa Tengah yang Blora itu pemasok tertinggi untuk jagung. Jadi memang benar tadi sebetulnya untuk yang kita konsumsi jagung itu cuma 10%, di angka 10%. 90% itu untuk ternak. Dan untuk kebutuhan peternak lokal mandiri sendiri Pak, per tahun itu kebutuhannya ada di 4.000 juta ton. Dan itu belum tercover juga. Makanya kemarin waktu pas harga jagung tinggi, mungkin baru tahun kemarin harga jagung itu sampai di atas 5.000. Itu petani senang tapi juga barangnya tidak ada Pak. Akhirnya yang menjerit siapa? Yang menjerit peternak lokal. Sehingga peternak lokal ini mungkin saya belum sempat menghitung semuanya udah berapa ratus ini peternak lokal yang biasanya semangat karena dengan harga jagung tinggi semua banyak benar-benar yang enggak sampai sekarang belum berdiri. Kemarin banyak Pak, ini gimana Pak? Tapi makanya waktu kemarin itu kebetulan kita dengan ketahanan pangan juga Pak, akhirnya ada subsidi transportasi itu per kilonya kita dapat subsidi Rp500, tapi udah lumayan itu. Enggak, akhirnya peternak lokal walaupun belum semua, udah sebagian besar peternak lokal mau mulai pelan-pelan. Jadi dengan ketahanan pangan kemarin kita kerjasama, akhirnya kita dapat subsidi hampir semua. Tapi memang sekali lagi ini monggo nanti bareng-bareng kita harus benar-benar mulai saat ini karena kemarin memang pandemi, sekali lagi pandemi, bukan cuma jagung Pak, semua, dan ini beras pun kemarin di Sukoharjo juga harganya juga ya biasa terus, tapi memang lebih asik itu kalau jagung. Dari dulu permasalahan tertinggi di jagung. Itu. Demikian Pak Jianto Suharjo yang dari Kalimantan Barat, dan juga beliau mohon informasi teknologi yang dikembangkan oleh pihak swasta untuk mendongkrak produksi jagung. Apa ini? Teknologi yang dikembangkan oleh pihak swasta. Mungkin gini, jadi seperti tadi yang kami matur, kita memang bukan kita merendahkan dari pihak pemerintahan, sekali lagi tadi termasuk itu teknologi juga, makanya kita kenapa kerjasama dengan pihak swasta juga dalam rangka kita ingin tahu dulu tanah kita seperti apa. Itu kan juga teknologi, memang kita harus ngukur pH-nya dulu. Pertama kali kita harus tahu tanahnya itu seperti apa. Memang ternyata tanah kita semua di Indonesia, apalagi yang tempat Pak Mia itu mungkin lebih saya kira malah di bawah 4 itu pH-nya. Itulah itu kan. Sana ya. Iya, itu pasti tanahnya enggak bisa. Juga tadi memang kemarin dulu itu masih ada padi pantun jagung, tapi sekarang kayaknya malah bukan kita melamar pemerintah, enggak, malah sekarang ada
4 kali panen, makanya di jagung ini terus kemana kalau malah pemerintah ndak ngasih peluang untuk jagung. Kalau petani, yang kita tahu lah di daerah kita ada Sukoharjo katakanlah, harus nanam padi 4 kali. Itu kan mohon maaf bukannya kita terus jagungnya ini mau dikemanakan gitu loh. Nggak lebih ke situ. Jadi teknologi yang sudah kita lakukan sekarang memang ya lebih ke kita ingin menyiapkan tanah dulu. Itu memang kita dari pihak swasta memang lebih ingin supaya petani itu benar-benar tahu, karena gini, hampir semua petani jagung yang kita tahu saat kita sosialisasi itu enggak tahu, Pak. Dia beli benih kan di toko. Padahal setiap benih jagung itu macam-macam. Enggak tahu nih di dataran berapa, ketinggian berapa. Penjual kan yang penting barang saya laku sudah. Padahal dengan ketinggian itu sudah beda, sebenarnya PL-nya sudah ada itu ukurannya. Nah seperti itu memang kita ngasih edukasi ke petani. Pak, kalau untuk tempat jenengan lahan ketinggian sekarang harus pakai ini. Jadi memang ya kembali lagi kita menyadarkan dulu ke petani. Walaupun sering memang petani sendiri, Pak, jenengan belum lahir saya sudah di sawah. Gitu. Sehingga memang petani, saya sudah seperti setiap hari seperti itu. Dan memang pelan-pelan kita harus masuk pelan-pelan supaya petani mau. Lebih ke situ. Mungkin nambah sedikit. Ya. Jadi dari aspek teknologi, jadi memang ranah kita, bidang kita tidak spesifik ke teknologi, tetapi informasi ini perlu saya sharingkan pada para pemirsa semua PMTA TV ini. Jadi waktu kita ke lapangan itu bukan ibaratnya ya, jagung itu tidak ada yang dibuang. Selama ini fokusnya itu yang menarik, hal yang baru yaitu istilahnya jungle. Jungle itu ternyata diserap juga oleh pabrik. Jadi kita jangan sampai menjadi sampah. Jagung juga akan diambil oleh perusahaan. Kalau nggak salah untuk bahan lem atau apa itu ya. Saya dari sisi teknologi enggak ada yang dibuang. Ya, jadi tidak ada yang dibuang. Kulit bahkan cukup ada nilai finansialnya cukup bagus. Jadi katakanlah Bapak nanti kalau mau pengabdian ke desa itu nggak usah mikir ambil hak petani jagung, Pak. Saya kasih jungle-nya saja sampai gitu, Pak. Loh, lah gimana? Jungle nanti akan kami beli, itu kami olah gitu loh. Kami tanyakan petani kan tidak dirugikan. Daripada membuang susah dan sebagainya, jungle ya bahasa. Itu sampai bisa diambil. Jadi dari sisi teknologi itulah yang hal yang mungkin juga termasuk inovasi baru ya. Kemudian dari segi hilirnya di nilai yang pengolah marneng tadi, produk jagung yang diolah jadi marneng itu ternyata dari sisi teknologi pengrajin atau yang buat marneng ini juga belum punya alat, kebanyakan ya belum punya alat untuk alat marneng ya. Kalau hanya jagung marneng itu ya sudah tidak menarik. Itu bisa diolah menjadi bentuk-bentuk ya olahan yang lain, itu teknologinya ada penumbuknya. Itu secara sederhana juga ada, itu kita berusaha untuk bekerja sama dengan kawan-kawan yang teknik mesin untuk mengembangkan teknologi sederhana tepat guna di desa untuk bisa mengolah bentuk produk jagung gitu. Ya. Demikian Pak Jianto di Kalimantan Barat, beliau mengucapkan terima kasih begitu atas jawabannya. Dan ini berarti sekarang PR-nya adalah menumbuhkan minat petani untuk bertanam jagung. Jagung. Dan memang tadi ada kendala untuk tanah belum bersahabat ya. Ini berapa lama harus memulihkan normal pH untuk tanah itu sendiri? Sebetulnya kita sudah jalan, Pak, di Solo Raya. Ya. Memang untuk menaikkan pH itu tidak butuh waktu lama, Pak. Seminggu sudah naik. Oh begitu. Sudah di atas 6. Dan memang kita ya benar-benar, kalau bahasanya Prof itu, saya itu bagian buka lahan. Itu. Jadi sebetulnya untuk pH-nya sendiri itu kita butuh waktu seminggu sampai 10 hari itu sudah naik di angka di atas angka 6. Jadi memang benar-benar tanah benar-benar bisa ditanam itu di angka 6 dan nanti kekemburannya juga. Dan ketika tanah itu ditanami jagung, ketika pemupukan dilakukan,
apakah juga akan kembali menjadi tanah yang kurang bagus? Apakah justru sebaliknya? Jadi gini, memang kenapa tadi saya sempat sedikit menculik waktu sebelumnya, kenapa tanah kita itu tidak sehat? Karena selama ini tanah itu cuma dikasih pupuk kimia terus. Nah, itu maksud saya. Dan memang kenapa kemarin kita mulai masuk di Solo Raya, sebetulnya sudah merambah di luar Jawa juga. Itu karena selama ini itu ya pun pokoknya yang penting tanah itu dikasih pupuk sebanyak-banyaknya. Itu kenapa akhirnya sekarang tanah kita benar-benar memprihatinkan. Nah, ini kita mulai dengan pupuk organik. Itu kita mulai kurangi, Pak. Aplikasi pertama kita kemarin memang dengan pihak rekanan kita itu memang langsung 50% turun, Pak. Jadi yang kemarin kimia 100% langsung diturunin ke 50%. Di situ mulai ada unsur. Jadi selama ini memang benar-benar saya amati, karena selama ini kimia padahal memang pupuk kimia itu sekarang sudah mulai dibatasi. Di 2023 besok ini, yang tahun ini masih di 19 triliun, besok tahun 2023 tinggal 9 triliun. Sehingga pasti petani kesulitan juga untuk pupuk kimia. Itu apalagi tadi ada perang Ukraina. Itu kan pemasok terbesar pupuk kan di sana. Nah, karena negaranya perang, akhirnya enggak bisa, Mas. Jadi memang pertama memang benar kita harus, karena pupuk kimia itulah ini juga PR terbesar saya dan semua. Jadi gimana untuk merubah pola pertanian, mindsetnya itu jangan apa itu kalau yang kimia itu yang paling bagus, ternyata kimia itu sebetulnya kurang bagus. Nah, ini memang kita pelan-pelan, karena ke petani kalau langsung harus sekarang nggak bisa. Kemarin Pak. Jadi yang dikira dengan hijau sampai itu bagus, bukan. Padahal yang bagus itu hijau, yang hijau royo-royo. Tapi petani enggak, ini kurang hijau, dikasih pupuk ini. Jadi seperti itu. Baik, ini juga menumbuhkan kesadaran kepada para petani kita untuk sadar menggunakan pindah ke organik ini memang harus ditanamkan benar. Karena selama ini mungkin karena faktor ingin instan, cepat saja, dan itu kadang-kadang tidak tahu dampaknya akan bertahun-tahun. Kita harus mulai menormalkan kembali pH tanah yang ada, begitu. Dan dari sisi Pak Budiman, ini bagaimana pihak akademisi ini bisa turut dan bisa benar-benar mewujudkan, mempressure siapa-siapa yang di sana harus disadarkan. Baik. Untuk menjawab pertanyaan ini, jadi kita harus terintegrasi, komprehensif. Artinya sekarang konsep kita tuh mau apa? Komitmen kita tuh mau apa? Dalam kondisi siapa sih yang menduga dengan adanya pandemi secepat ini? Ini menyadarkan kita bahwa kita jangan sampai terlena atau tidak berpikir bahwa kita ada bahaya yang siap sewaktu-waktu, dan ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya melihat, sekali lagi tadi saya katakan di awal, Indonesia adalah negara pertanian. Bahkan saya sejak kuliah itu selalu mengatakan bahwa industri is the best. Oke lah, industri is the best, tapi jangan tinggalkan pertanian. Artinya apa? Karena kita itu realistis saja lah, bahwa kita itu pertanian, tadi saya katakan loh jinawi dan sebagainya, bahkan ada yang memelintir jangan sampai nanti menina bubukan, dan enggak, kita ini fakta, loh jinawi itu fakta, yang lainnya enggak negara kita. Ya cuma persoalannya bagaimana pertanian ini diuri-uri, ya tadi supaya pupuknya jangan kimia dan sebagainya, mulai ada perubahan mindset. Juga selama ini dari sisi status sosial ekonominya, petani itu kan terlalu marginal di tingkat yang level bawah. Jadi bagaimana kalau pertanian hanya selalu dikatakan ini tidak menyerap banyak tenaga kerja, tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, padahal faktanya di era pandemi ini justru sektor pertanian di antaranya 3 sektor yang kinerjanya bagus, surplus bahkan sampai sekarang.
sektor pertanian menunjukkan bahwa ini yang mempunyai daya tahan survive yang paling tinggi. Ini bukti ya, kenapa nih kita tidak sadar dengan itu ya. Maka ini momen yang pas ya, kita tidak perlulah impor ya, buah-buahan semuanya harus dari Bangkok dan sebagainya. Ya ini kan sekarang kan justru orang yang punya duit sekarang udah beralih ke domestik. Nah ini kan satu sisi memang dari sisi ekonomi sangat menguntungkan. Momen ini jangan sampai lepas, dan justru ini manfaatkan untuk bisa mendongkrak kesadaran dan petani dari sisi marginal tadi ke yang menguntungkan secara profit ya, ekonomi, sosial ekonomi rumah tangga petani, supaya juga tidak terlalu di bawah. Nah, ini sekali lagi komitmen ya pemerintah. Ya, selama ini belum kita lihat pemerintah dalam kondisi seperti ini pun, maaf, masih setengah-setengah ya, mengangkat ya. Masuk jagung, bukan jagung ya, pertanian itu, apalagi jagung menjadi hal yang sangat menguntungkan bagi negara. Bahkan saya mengatakan sekarang kalau dulu ada istilah guru adalah pahlawan, mungkin sekarang dalam situasi seperti ini dan ke depan petani adalah pahlawan. Karena petani itu sekarang udah, menurut hasil penelitian saya itu sudah umurnya di atas 50-60 bahkan yang 70 pun masih kuat. ini begitu. Ya. Baik, luar biasa ini mengetuk nurani kita semuanya sebenarnya, karena orang Indonesia siapapun dia, ada di mana dia berada, mestinya kita itu sebagai anak bangsa harus mendapatkan porsi masing-masing di mana dia di bidangnya, tapi kita tidak boleh memarginalkan salah satunya, begitu. Betul, karena salah satu sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, dan sila ketiganya adalah persatuan Indonesia. Ini mestinya kita harus merasa bahwa bukan hanya kalangan tertentu yang dia harus unggul, begitu, dalam artian di sini mungkin di bagian finansialnya, tapi kita harus keadilan sosial tadi harus ditumbuhkan, gitu. Dan kalau kita ingin menjadi orang yang benar-benar Pancasilais, maka itu harus sadar bahwa Indonesia ini adalah milik kita bersama, begitu. Kalau dulu ada lagu itu yang Sinten purun kula dongengi, dongengi sedulur desa, suke sawalan suke pari, itu ini kita nggak boleh seperti itu ya. Jadi tidak boleh menutup sebelah mata bahwa orang kota itu dulunya ke desa dan disokong perjuangannya untuk bisa mewujudkan Republik ini. Terima kasih Pak Budiman, Pak Mami, atas sharingnya. Mudah-mudahan ini mengetuk nurani orang-orang yang terkait untuk bisa kita maju bersama. Sinergitas jagung rakyat. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini sajian IT untuk pagi hari ini. Insya Allah kita akan bersua di lain kesempatan dengan tema yang lainnya. Saya Rudi Herfianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.